Oke Mama Biba, untuk kloter pertama kita hanya membuka 3 penanya terlebih dahulu ya. Jika ada waktu nanti kita akan buka lagi kloternya selanjutnya, oke? Aduh saya bingung nih Bapak, banyak sekali Mama Biba yang mau bertanya. Waduh, 3 orang maju ke depan ke sini. Oke 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, udah 3 aja. 1, 2, 3 tadi ya. Mohon maaf. Nanti selanjutnya nanti teman-teman bisa datang lagi ke sini. Oke, maaf ya. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Baik, nah saya mencatat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Akang baju putih di sana. Saya tidak tahu namanya, kayaknya Samsudin ya. Oke, pertanyaannya adalah, saya sebagai muslim percaya bahwa pikiran saya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, maka tidak akan ada neraka. Saya memikirkan mau ngebunuh dia. Itu kan pikiran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau wah, itu kan pikiran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya konsep yang tadi dijelaskan itu sebenarnya bukan dari agama Islam, tapi berasal dari interpretasi sebagian ulama di zaman awal terkait dengan takdir. Dan itu akhirnya memunculkan perdebatan hebat antara Jabariyah dengan Qadariyah. Orang Jabariyah itu berpikiran bahwa saya mau melakukan apapun itu semuanya karena kehendak Allah. Saya miskin karena kehendak Allah, saya kaya juga karena kehendak Allah. Jadi saya mau cabul karena kehendak Allah. Saya mau membunuh juga karena kehendak Allah, saya mau bersedekah juga karena kehendak Allah. Semuanya seperti itu. Nah, pernyataan ini itu sekali lagi ya, pernyataan dari paham Jabariyah dalam Islam. Nah, jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar dalam Islam itu kurang lebihnya seperti ini. Silahkan pikirkan kembali. Manusia itu hanya bisa bereaksi. Aksinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi reaksinya itu kita. Jadi enggak sepenuhnya dikendalikan sama Allah. Yang sama Allah dikendalikan itu adalah aksi. Misalkan gini nih. Akang Samsudin lahir di keluarga apa? Kaya atau miskin? Itu bukan Akang yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Akang lahir dan sadar, wah, saya di keluarga miskin, apakah akan memelihara tetap kemiskinan atau berusaha menjadi kaya atau menjadi pengemis atau menjadi orang kaya dan lain sebagainya? Itu pilihan Akang. Pilihan Akangnya itu misalkan, wah, kalau begitu saya mau jadi pengemis sajalah. Nah, itu pilihan sendiri, bukan dikendalikan. Saya jadi pengemis. Nah, hari pertama mengemis, dapat duit berapa, itu sesuai kehendak Allah. Dikendalikan sama Allah. Nanti, wah, saya ternyata dapat duit sekali ngemis 150.000 rupiah. Apakah saya mau melanjutkan mengemis karena 150.000 rupiah itu lumayan per hari? Atau B, saya mau nabung cukup banyak. Kalau sudah terkumpul 100 juta, maka saya berhenti jadi pengemis, saya jadi jualan ayam, ngemodal. Atau C, saya nggak mau karena uang ini ternyata adalah uang yang tidak berkah. Itu pengendalian Akang sendiri. Nanti Akang milih lagi. Wah, saya mau nabung sampai 100 juta. Kalau udah 100 juta saya nggak mau jadi pengemis. Misalkan begitu. Jadilah setelah dapat 100 juta, Akang memutuskan jadi buka peternakan ayam. Peternakan ayam itu nanti ada penawaran. Nanti pas ada ayam yang mati, dijual juga atau enggak. Itu Akang yang nentuin. Nah, jadi sebab, akibat, aksi dan reaksi. Aksinya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kalian. Nanti kalian bereaksi seperti apa? Di sini ada orang yang merasa wajahnya jelek. Wajah itu asli dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang dengan itu dia bersyukur, ada yang dengan itu dia operasi plastik, ada yang dengan itu dia nggak pede dan murung diri di kamarnya terus-terusan. Itu adalah pilihan masing-masing. Nanti pilihannya itu misalkan, pilihannya adalah saya mau operasi plastik.
Dan ternyata akhirnya menjadi lebih tampan, lebih cantik. Ketika itu ada yang ngelamar, jadi banyak yang ngelamar, banyak agen. Kamu jadi influencer, jadi selebgram aja. Diterima atau enggak itu pilihan kalian. Yang tiba-tiba datang, wah nanti akan ada perusahaan-perusahaan ini nawarin kalian jadi selebgram, itu bukan kalian yang menentukan. Nah, jadi kehidupan kalian itu gitu kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan apa yang kita pikirkan juga ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan apa yang kita pikirkan sekarang. Tanpa izinnya tidak akan ada. Begitu. Tapi tidak dikendalikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal pikiran. Akal pikiran itulah yang yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau akal pikiran saja ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, nanti pas kita masuk neraka, kamu masuk neraka, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya membunuh 1000 orang, disuruh sama Allah. Saya memperkosa 1000 perempuan, oh itu dikendalikan sama Allah. Ya nggak jadi dimasukin ke nerakanya kalau gitu. Gitu ya. Itu adalah pikiran Jabariyah. Tapi silahkan diskusikan lagi. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, di era disrupsi, informasi yang mengendalikan, fakta yang disembunyikan. Bukan. Pertanyaannya tuh bagaimana caranya agar kita tahu membedakan pola pikir kritis dan pola pikir yang... Ya, informasi yang bikin kita kritis dan informasi yang bikin kita bagus. Nih, kalau ada informasi yang judulnya tuh gini nih. Fakta yang disembunyikan tentang. Inilah fakta yang sesungguhnya. Nah, itu informasi yang harus kalian tinggalkan. Kalau misalkan gini, yang benar tuh gini, yang lain tuh sesat, titik. Nah, itu kalian harus tinggalkan. Kalau kalian nonton ada orang influencer, kemudian kolom komentarnya tuh gini. Wah, sehat selalu, titik. Itu bukan informasi yang layak kalian pertimbangkan. Yang layak kalian pertimbangkan itu adalah, yuk kita diskusikan. Silahkan gini, kita terbuka untuk berbicara dan lain-lain. Karena gini, ada informasi bersifat doktrin. Kalau kita melanggar doktrin itu, dimarahin. Padahal tuh kita nggak ngapa-ngapain. Kayak yang barusan, Akang mengatakan yang seperti itu gitu ya, yang tadi. Sesat dan menyesatkan itu Jabariyah. Ada ulama yang sampai ngomong seperti itu. Silakan cek di Google. Apakah Jabariyah itu sesat? Itu banyak berebet, sesat. Nah, itu adalah argumentasi yang membunuh kreativitas kalian. Yang bagus itu adalah, ayo diskusikan. Karena bisa aja, kalian tuh mendapat informasi yang lebih baik. Faktanya adalah gini. Kalian percaya bahwa kebenaran itu ada? Percaya kan? Percaya ada kebenaran absolut, kebenaran hakiki. Percaya enggak? Ada kebenaran tunggal yang benar tidak ada salahnya. Percaya enggak? Percaya. Sekarang kalian hakiki tidak? Kalian hidup selamanya enggak? Kalian sempurna enggak? Karena hidup kalian tidak sempurna, hidup kalian itu tidak selamanya, maka pasti kalian tidak akan mendapatkan kebenaran hakiki. Karena kalian masih terbatas. Pikiran, otak, kehidupan kalian tuh masih terbatas. Karena terbatas, maka kalian tuh tidak akan pernah mendapatkan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki hanya didapatkan setelah kalian mati. Di sanalah kalian menemukan kebenaran hakikinya. Makanya para ilmuwan, para akademisi tidak pernah ngomong ini fakta yang sesungguhnya. Mereka hanya bilang ini fakta akademik. Yang bisa benar, bisa salah. Setelah 30 tahun meneliti, 40 tahun meneliti, dosen-dosen kalian, profesor-profesor kalian menghasilkan sebuah kesimpulan yang mereka sendiri bilang kesimpulan ini bisa dibantah. Nah, itulah pola pikir yang tidak merusak. Pola pikir yang membangun. Pola pikir yang merusak itu adalah kamu ini sesat karena mengatakan seperti ini. Ini salah mengatakan seperti ini. Enggak, bilang aja. Itu benar sejauh pengetahuan saya sekarang. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i
berkali-kali merevisi pendapatnya sendiri. Iya kan? Direvisi terus. Dan sampai pada kesimpulan, ini adalah pendapat saya yang benar. Tapi saya membuka kemungkinan pendapat ini salah. Dan pendapat itu, ulama itu saya tentang. Tapi saya masih buka kemungkinan bahwa dialah yang benar. Nah, karena kita tuh manusia. Jadi cari informasi yang bukan mendoktrin, mendogma. Tapi cari informasi yang membuka kemungkinan tentang benar dan salah. Karena sekali lagi kita tuh manusia. Otak kita tuh terbatas. Kata para ilmuwan, otak kita tuh hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup. Itu saja. Jadi berpikirlah bukan sebagai Tuhan yang memastikan benar dan salah. Ada ulama yang dihukum mati di dunia Islam, namanya Al-Halaj. Kenapa dia dihukum mati? Ketika dia mengatakan, ana al-haq, sayalah kebenaran. Kebenaran itu cuma Allah yang punya. Dan dia juga tahu, dia ngaku ana al-haq itu maksudnya saya adalah Tuhan, saya adalah kebenaran. Nah, jadi dalam Islam mengaku bahwa dirinya sebagai kebenaran itu salah. Kebenaran yang benar itu versi manusia adalah ini pengetahuan yang paling mungkin saya jangkau. Sejauh inilah informasi yang saya dapatkan. Ayo kita diskusikan. Saya yakin pendapat saya benar, saya yakin argumentasi saya benar, tapi saya membuka kemungkinan itu salah. Karena kita adalah manusia. Gitu. Jadi informasinya jangan yang mendoktrin. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga yang saya catat, untuk menyuarakan Palestina terus-terusan itu bagaimana? Apakah kita komen terus, nge-share terus? Bukan. Siapa di sini yang pro Palestina? Cung, oke. Yaudah, pro Israel. Pro Israel itu ada yang ngacung satu orang. Oke, yang netral. Wah, ada juga yang netral ya, ngacung dikit-dikit. Oke, saya bilang gini. Kita buka kemungkinan ya, tapi saya tantang kalian. Mungkin nggak keberpihakan kalian terhadap Palestina itu justru dikendalikan oleh orang Israel? Mungkin nggak? Coba dengarkan baik-baik gini. Sekarang Israel membombardir 6 negara muslim sekaligus. Sekarang tuh. Gak ada yang bisa ngelawan. Gak ada yang bisa ngelawan. Semuanya bungkam. Karena apa coba? Pernah nggak kalian dengar gini nih? Siapa yang pernah dengar ustadz yang bercerita tentang kebengisan Zionis? Siapa yang pernah? Cung, siapa yang pernah mendengarkan ustadz yang berbicara tentang bengisnya Zionis Yahudi? Pernah? Pernah. Siapa yang pernah mendengar ustadz itu ngasih solusinya? Cung. Saya jelaskan begini ya. Zionis jahat, betul. Mereka melakukan genosida, betul. Mereka melakukan penjajahan, betul. Melanggar hak asasi manusia, betul. Memblokade sehingga orang-orang Gaza kelaparan, betul. Semuanya betul. Solusinya apa? Solusinya sebenarnya adalah kita harus menguasai teknologi agar bisa mengalahkan Israel. Menguasai persenjataan agar mengalahkan Israel. Menguasai Amerika Serikat agar mereka justru membela Arab daripada membela Israel. Harusnya kita berpikirnya begitu. Dan bagaimana caranya untuk bisa menguasai media massa? Kita kuat di ilmu tentang media. Kita kuat ilmu psikologi. Kita kuat ilmu manajemen. Dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh sebagian ustadz, ilmu psikologi itu kan ilmu duniawi. Jangan bahas itu dulu sebelum kita belajar ilmu fikih. Kita mau belajar ekonomi. Dengan belajar ekonomi, kita bisa memblokade Israel. Bisa. Tapi ngapain belajar ekonomi kan gak akan dibawa mati. Ada ustadz yang masih ngomong seperti itu?
Mereka tuh orang-orang sekuler. Mereka memisah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan, kalau kalian belajar psikologi, itu ilmu duniawi. Sedangkan kalau kalian belajar ilmu tafsir, itu ilmu akhirat. Tidak. Ilmu akhirat itu adalah matematika, fisika, kimia, psikologi, manajemen. Kalau didasarkan pada niat lillahi ta'ala, itu ilmu akhirat. Kalau kalian belajar ilmu tafsir, fikih, balaghah, mantik, tapi demi biar dapat jabatan di Kementerian Agama, itu ilmu duniawi. Jadi ilmu akhirat dan ilmu duniawi itu bukan soal psikologi atau ilmu mantek. Tapi niat kalian untuk apa? Kalian ngebangun universitas Islam, pakai arsitektur, pakai matematika, pakai perhitungan ekonomi. Artinya apa? Ini kan universitas Islam itu untuk ngebangun pendidikan Islam. Jadi kalau ngebangun arsitektur ya berarti itu tujuannya Islam. Nah, masalah utama kita tuh hanya bisa demo, menghujat Israel. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Bahkan detik ini, menit ini, hari ini, jam ini. Ketika Israel membombardir 6 negara muslim sekaligus, minyaknya disuplai dari Saudi Arabia. Fakta. Kenapa? Karena Saudi Arabia tidak bisa menambang minyaknya tanpa bantuan Amerika. Dan Amerika itu adalah mencintai Israel. Karena Arab ketergantungan secara teknologi, secara media terhadap Amerika Serikat, maka mereka tetap harus menyuplai minyaknya buat Israel. Jadi bagaimana solusinya? Bukan demo. Yaitu demo solusi bagus. Tapi itu hanya solusi sesaat. Yang sesungguhnya adalah kalian semua sekarang bekerja sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, jadi kader muslim sebaik-baiknya. Setangguh-tangguhnya, sekuat-kuatnya. Agar kita bisa memberikan pukulan yang menghajar kepada orang Israel. Kita cuma teriak-teriak. Kita cuma demo. Di hari yang bersamaan kita masih pakai WA, kita masih pakai Facebook. Karena apa? Karena kita nggak menguasai ilmu komunikasi. Kita nggak bisa bikin WA sendiri, nggak bisa bikin Facebook sendiri. Mana ada orang di Jakarta, ayo kita demo Palestina, share ke semua teman-teman agar kita demo di Palestina. Pakai WA. Karena apa? Kita belum memiliki teknologi. Makanya untuk bisa mengalahkan Israel, kalian semua di sini belajarlah sesuai bidang kalian masing-masing. Jadilah orang terbaik di masa depan. Kader orang-orang agar mereka menjadi orang-orang terbaik. Oke? Bukan hanya demo. Kita tunjukkan Israel itu kecil. Kalau seluruh muslim kencing di tanah Israel, mereka banjir. Kecil sekali wilayahnya. Tapi mereka bisa menghajar, memporak-porandakan 22 negara Arab di sana. Kok bisa? Kenapa bisa? Ya karena mereka menguasai teknologi, menguasai media. Orang-orang Intel Tunisia mau menyerang Israel, pakai produk Israel. Ya ketahuan lah dari awal. Itulah alasannya. Jadi ayo kembangkan kecerdasan kalian, kekuatan kalian, agar kalian bisa melawan musuh-musuh yang nyata. Terima kasih.